Nah, ketika tes warung-warung itu ditutup, mereka mau beli kemana bingung ya kan. Warung sini tutup, warung tetangganya itu tutup, warung tetangganya lagi tutup, nggak jual. Oke. Karena diberitahu oleh warung tersebut, pangkalan itu Ya. di sana loh. Akibat itu yang menyebabkan masyarakat panik ya. Tapi Pak Jadi Mulyanto, ada dua kasus ini. Kita ingin menyelesaikan masalah pengoplosan, namun caranya ini terlalu terburu-buru ya. Harusnya bertahap. di tengah penataan distribusi gas LPG 3 kg yang sempat menuai kegaduhan di masyarakat, kini marak praktek pengoplosan gas melon yang dijadikan gas non-subsidi 12 kg di sejumlah wilayah. Modus itu ditenggarai sebagai penyebab kebocoran subsidi energi. Patut dicurigai juga ada oplosan-oplosan. Ini yang membuat kami harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan penataan. Nah, di Pertamina itu arus alurnya itu kan dari Pertamina ke agen ke pangkalan. Ini yang bisa dilakukan monitoring dari sisi harga maupun jumlah. Tapi kalau dari pangkalan ke pengencer, ini yang susah kita kontrol. Biasanya yang terjadi itu di sini. Angkat dulu ini. Angkat. Nah, angkat. Polres Cianjur, Jawa Barat menggerebek gudang pengoplosan gas LPG bersubsidi yang disuntikan ke gas LPG non-subsidi di Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang. Polisi menangkap satu tersangka otak pengoplosan dan 3 orang tersangka yang berperan mencari tabung gas serta melakukan penyulingan. Polisi juga menyita ratusan tabung berbagai ukuran berisi gas LPG dari gudang pengoplosan serta mengamankan berbagai alat suntik yang sudah dimodifikasi. Praktek pengoplosan gas bersubsidi juga terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menyita sejumlah alat penyulingan gas dan ratusan tabung gas berbagai ukuran dari tersangka inisial ASC. Modus pengoplosan itu dilakukan pelaku sejak tahun 2023. Tak tanggung-tanggung, ASC mengambil keuntungan penjualan hingga Rp400.000 per tabung gas. Adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg ya, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Adapun ancaman hukumannya penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Praktik pengoplosan gas LPG 3 kg inilah menurut politisi PD Perjuangan Adian Apitupulu dianggap sebagai biang kerok kebocoran subsidi energi. Adian tak terima jika warung atau pengecer disalahkan pemerintah atas kebocoran yang terjadi di masyarakat. Jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah Rp19.000, lalu dia jual Rp21.000, Rp22.000. Dia ambil selisih Rp2.000, Rp1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah. Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Alih-alih mengkambing hitamkan warung atau pengecer atas kebocoran subsidi, pemerintah bersama aparat penegak hukum seharusnya serius memberantas praktik pengoplosan gas LPG 3 kg. Pasalnya, modus kejahatan gas bersubsidi itu mudah ditemukan di tengah masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Lalu tepatkah penataan ulang distribusi gas LPG 3 kg hanya di tingkat pengecer tanpa disertai keseriusan dari pemerintah untuk memberantas praktek pengoplosan gas bersubsidi tersebut? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Himpunan Wira Swasta Nasional atau Hiswana Migas,
Eri Purnomo Hadi, serta mantan anggota Komisi Energi DPR RI, Mulyanto. Selamat sore Pak Mulyanto, selamat sore Pak Eri. Selamat sore Mas Reza. Baik, saya langsung ke Pak Eri. Pak Eri, saya minta tanggapan Anda Pak. Setelah kisruh distribusi gas LPG 3 kg, ternyata praktek oplos tabung gas 3 kg ke 12 kg ini terjadi, masih marak terjadi. Bagaimana Anda melihatnya ini Pak Eri? Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa. Saya perlu meluruskan bahwa untuk kisruhan migas saya sudah tidak menjabat lagi ketua umum sampai tahun 2020. Saat ini saya di Dewan Energi Nasional selaku anggota dari unsur pemangku kepentingan unsur konsumen. Di sini juga memang menjadi tugas fungsi daripada Dewan Energi Nasional untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral, termasuk implementasi Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN terhadap kebijakan subsidi LPG 3 kilo atau Simelon yang tepat sasaran. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, bahwa subsidi energi itu tidak kepada barang, tapi harus kepada konsumen pengguna akhir atau kepada masyarakat langsung, kepada penerima. Harus jelas address dan name by address ya. Dan memang ini sudah dilakukan oleh Pertamina bersama-sama dengan SDM, di mana ada sebanyak hampir 63 juta NIK telah terdaftar dalam sistem Merchant Pertamina atau MAP ya, dan ini sudah dilaksanakan hampir 3 tahun. Jumlah itu terdiri atas rumah tangga sebanyak 53,7 juta NIK, usaha mikro 8,6 juta NIK, petani atau nelayan sasaran kurang lebih sebanyak 50.000 NIK, dan pengecer 375.000 NIK. Jadi sudah terdaftar. Hanya memang ini baru 95%. Jadi masih ada yang belum. Dan data ini pun sebetulnya dari DTKS dan P3KE. Nah, yang diterima oleh Pertamina maupun yang diinjek kepada sistem MAP itu adalah P3KE ya. Ini ada desil 1 sampai desil 10. Yang digunakan di dalam pendataan itu ada desil 1 sampai 7 kalau tidak salah ya. Nah, ini sebetulnya penataan terhadap rantai pasok yang paling ujung, yaitu yang berhadapan langsung dengan masyarakat, di mana sebetulnya substansi daripada subsidi energi ini adalah untuk melindungi Undang-Undang Dasar ya, pasal 33 ya, di mana energi itu harus diterima oleh masyarakat sebagai kebagian yang merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi memang ini sangat sensitif sekali ya terkait energi ini, khususnya LPG 3 kilo. Berbeda dengan BBM. BBM kan golongan masyarakatnya memiliki kendaraan roda 2 dan masyarakat yang lebih mampu. Tapi kalau LPG 3 kilo ini langsung ke ujung, ke masyarakat sampai ke pelosok, ke pesisir, nelayan, petani, dan warungan-warungan ya, UMKM, gerobak dorong ya, usaha-usaha mikro. Jadi ini betul-betul menjadi bahan baku yang esensi. Jadi jika ada kompor tapi nggak ada gasnya, masyarakat nggak bisa memasak. Nah, inilah esensi daripada bagaimana penataan distribusi ya terhadap rantai pasok daripada LPG 3 kilo memang harus terus dilakukan. Demikian. Ya, dan pengawasannya juga terus diperkuat begitu ya. Saya ke Pak Mulyanto. Betul. Pak Mulyanto, ini yang jelas ada praktek oplos tabung gas ini kan pastinya mengganggu distribusi tabung gas ke masyarakat yang membutuhkan. Kenapa ini masih marak terjadi Pak, dan kenapa pengawasannya terbilang cukup lemah? Iya. Kalau menurut saya memang yang paling utama adalah pengawasan ya. Saya juga sering terjun ke lapangan ya. Kadang-kadang sudah dilaporkan masyarakat, sudah ditangkap, bahkan ketahuan karena kebakaran. Terjadi kebakaran di Denpasar misalnya. Namun ternyata memang dia tumbuh lagi. Jadi aspek pengawasan ini memang harus ditingkatkan, dan terutama di bagian hilir ya, ujungnya, yakni di pengecer dan pangkalan.
Sebenarnya maksud pemerintah membatasi distribusi hanya sampai di pangkalan, artinya kebocoran di tingkat pengecernya kan jadi hilang, berkurang. Namun sayangnya, ya kan, ini nggak diikuti dengan kesiapan ya pemerintah untuk melayani hilirnya. Kan masyarakat itu kan kalau beli gas itu di warung yang terdekat, ya kan. Kalau habis di warung terdekat, yang sebelahnya lagi. Mereka nggak tahu di mana alamat pangkalan. Nah, ketika tes warung-warung itu ditutup, mereka mau beli ke mana bingung, ya kan? Warung sini tutup, warung tetangganya itu tutup, warung tetangganya lagi tutup, nggak jual. Karena diberitahu oleh warung tersebut, pangkalan itu di sana loh. Akibat itu yang menyebabkan masyarakat panik ya. Jadi ada dua kasus ini. Kita ingin menyelesaikan masalah pengoplosan, namun caranya ini terlalu terburu-buru ya. Harusnya bertahap. Kalau saya mengusulkan ya, kita harus mengusahakan agar ya pengecer ini dijadikan jadi subpangkalan yang datanya semakin hari semakin akurat. Karena itu soalnya pengawasan itu sangat berkorelasi langsung ya dengan data di masing-masing pengecer itu. Nah ini pengecer itu yang datanya nggak ada, kan kita hanya punya datanya di tingkat pangkalan. Jadi itu Mas Reza. Jadi Pak Mulyanto, sebenarnya bagaimana negara ke depan membangun mitigasi resiko kelangkaan gas, khususnya agar distribusinya tepat sasaran, Pak? Secara makro nanti Pak Eri lebih paham di Dewan Energi Nasional ya. Kalau kami melihat secara makro ya, yang pertama, gas ini kan, LPG ini kan impor besar subsidi kita ke luar negeri. Karena kita nggak mampu memproduksi itu. Kita tergantung pada impor. Yang kedua, subsidinya sangat besar sekali. Karenanya secara makro dari segi supply demand-nya ini, kita harus memikirkan alternatif dari gas LPG ini untuk masyarakat. Ada dua pilihannya, ya. Yang pertama adalah kompor listrik, yang kedua adalah gas alam. Saya lebih prefer gas alam ini, ya. Terutama usaha kecil menengah juga bisa ya. Sementara sebagian orang bolehlah dengan menggunakan kompor listrik. Nah itu di satu sisi ya, secara bertahap. Sambil kita menata terus ya, agar gas melon 3 kg ini distribusinya lebih tepat sasaran. Itu, Mas. Pak Eri silakan menanggapi. Jadi bagaimana negara ke depan ini membangun mitigasi resiko kelangkaan gas agar distribusinya jelas tepat sasaran begitu? Ya, yang pertama, ujung pangkal dari permasalahan ini adalah disparitas harga. Jadi selama subsidi energinya ini besar sekali, khususnya LPG, dari tahun 2007 sudah 18 tahun saat ini, dan masih menggunakan Perpres 104 tahun 2007, di mana sasaran penggunanya hanya rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, nelayan sasaran. Ini harus diperluas, harus diperjelas. Ya, terus pengawasan juga harus melibatkan Pemda. Tidak mungkin pengawasan itu hanya terpusat, ya. Dan Pemda yang memiliki aparat, ya, harus dilibatkan di dalam hal ini, termasuk aparat penegak umum, penegak hukum, dinas-dinas, ya, dinas keenergian itu kan adanya di daerah juga. Memang pengawasan ini masih terpusat, tapi bisa ada delegation of authority kepada pemerintah daerah. Harus ada peran aktif, peran serta provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di dalam hal ini juga pencatatan terhadap data daripada masyarakat ini masih belum divalidasi juga, karena kalau dengan sensus itu akan lama dan mahal sekali. Ya, yang saat ini adalah data yang tersedia adalah P3KE dan DTKS, juga ada data terbaru Rexosek. Jadi Bappenas juga harus terlibat. Jadi by name by address-nya harus divalidasi dulu, disepakati. Kemudian siapa yang boleh menggunakan itu juga harus diperjelas lagi dengan revisi Perpres 104 tahun 2007. Nah, terkait disparitas harga, kami mengusulkan di DEN itu adalah adanya kenaikan harga LPG secara periodik dan bertahap. Misalnya 5%, 10%, karena sudah 15 tahun. Sehingga pengoplos ini semua akan tergiur. Ya, dibunuh di sini, ditutup di sini, muncul di sana.
Ya kasus di Bali yang tadi Pak Mulyanto sampaikan betul itu sampai korban jiwa di sana itu ya. Dan efek jerahnya jadi apa ya? Gimana mungkin memang ini menarik gitu ya. Dan masyarakat mungkin butuh juga untuk mencari penghasilan dengan jalan pintas. Seperti disampaikan Pak Adiana Pitupulu, apakah salah warung itu menjual, mengecer gitu? Apakah pengecer ini salah menjual kemudian ada tambahan? Nah kemarin ini juga saya ingat ya, saya mendapat informasi di awal Januari ini dilakukan pengurangan alokasi di beberapa wilayah ya terhadap agen dan pangkalan. Ya, dampaknya mungkin terasa di libur panjang. Jadi di dalam distribusi LPG 3 kilo Simelon ini harus diperhatikan libur panjang ini sangat krusial. Selain Natal Tahun Baru, kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Jadi libur panjang ini harus dicermati karena kemarin itu kan kita tahu ada Isra Miraj di hari Senin, ada juga hari Rebonya itu Imlek, kemudian cuti bersama. Nah masyarakat itu kan berbondong-bondong akan membutuhkan LPG lebih dari biasanya. Baik. Nah sedangkan pemotongan yang saya dengar infonya di awal Januari di beberapa tempat ini dari PT Pertamina Persero. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Mulyanto, kalau kita bicara soal distribusi, ini kan kalau kita bicara lebih general lagi, persoalannya ini soal distribusi, pengawasan, lalu juga ada perilaku oknum yang menyabotase subsidi. Singkat saja Pak Mulyanto, soal distribusi misalnya kenapa gas melon yang seharusnya hanya untuk masyarakat miskin malah sering bocor begitu ke kelompok yang tidak berhak. Nah ini apa harapan Anda agar juga negara bisa menutup peluang spekulan begitu ya untuk menguruk keuntungan, Pak Mulyanto? Iya, kalau soal distribusi kan memang kita penyempurnaan sistemnya lah agar semakin lebih tepat sasaran, ya, semakin bersifat tertutup, ya, sehingga kontrolnya 100%. Indahnya adalah by name by address ya, itu akan indah sekali. Dan kemudian aspek pengawasannya ya. Pengawasannya tadi diusulkan bukan hanya aparat kepolisian dan Pertamina tapi juga Pemda. Bahkan saya mengusulkan berkali-kali pengawasan gas ini harusnya juga diserahkan saja ke BPH Migas, ditambah BPH Migas. Dia sebagai badan pengatur hilir, pengawas hilir, jadi migas, minyak juga, gas juga. Ini kan hanya minyak ya. Minyak BBM, nah gasnya kan masih di Pertamina. Jadi Pertamina sebagai pelaku dan pengawas juga. Indahnya memang BPH Migas lebih terlibat ya. Saya itu ya, namun pesan saya tadi, makronya kan yang utamanya ini kan soal apa? Impor gas LPG dan subsidi yang semakin lama pasti membengkak. Itu yang fokus kita. Kalau soal ini sebenarnya hanya buntut-buntutnya saja. Jadi pemerintah ke depan harus memikirkan, bisakah kita mengganti gas LPG ini menjadi yang lain dengan subsidi yang lebih kecil dan juga sulit untuk dioplos ya kan kayak gas ini kan kita akan pantau nanti seperti apa gas alam langsung ke rumah strategi yang dilakukan pemerintah ya Pak Mulyanto. Listrik juga nggak bisa dioplos. Ya, baik Pak Mulyanto, Pak Eri, terima kasih atas pendapatnya, analisanya dalam Prime Time News pada sore ini. Salam sehat.